Direktur olahraga baru Juventus, Cristiano Giuntoli, telah menjabarkan rencananya secara mendetail untuk raksasa Liga Italia tersebut terkait transfer pemain, rencana klub, dan persiapan klub jelang musim baru Liga Italia Serie A. Jika Juve tampak adem ayem saja di bursa transfer kali ini, itu juga karena keputusannya. Kami akan menjabarkan satu persatu beberapa poin penting dari keputusan Giuntoli untuk Juventus. Dan mungkin beberapa keputusannya akan membuat beberapa klub yang mengejar pemain Juve akan gigit jari. Serta strategi apa yang akan digunakan oleh Allegri dengan skuad barunya untuk musim depan. Berikut penjelasan selengkapnya. Detail rencana Giuntoli untuk Juventus. Ada beberapa poin penting saat Giuntoli menjabarkan kebijakannya terkait masa depan klub, mulai dari kebijakan transfer, entah itu pembelian pemain atau penjualan pemain, siapa pelatih Juve, hingga rencana jangka panjang klub. Kita mulai dari yang pertama. Posisi Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Giuntoli mengatakan bahwa Juventus harus menemukan keseimbangan yang tepat. Baik Chiesa dan Vlahovic, keduanya adalah pemain yang tidak dijual dan saat ini klub sangat mengandalkan mereka. Tetapi jika mereka menerima tawaran yang tidak bisa ditolak, Juve akan duduk dan berbicara karena Giuntoli juga perlu menyeimbangkan keuangan Juventus. Pemain Juventus yang dijual. Juventus tidak pernah mengatakan bahwa Weston McKennie tidak masuk dalam rencana mereka. Tapi saat ini ada pemain yang masuk dalam daftar penjualan. Pihak Juve sedang berbicara dengan beberapa klub untuk penjualan Denis Zakaria, Arthur Melo, dan Leonardo Bonucci. Tapi Juve belum menemukan jalan keluar yang cocok untuk Bonucci. Transfer Romelu Lukaku. Giuntoli telah mengumpulkan informasi dari banyak klub, tetapi pada akhirnya Juve tetap akan mengandalkan Chiesa, Vlahovic, dan Milik. Terkait protes para penggemar soal transfer Romelu Lukaku, Giuntoli belum mau memikirkannya. Ia hanya mengatakan bahwa timnya masih mengumpulkan informasi, tetapi mereka belum mau memikirkan konsekuensi dari sesuatu yang belum terjadi. Posisi Paul Pogba. Terkait posisi Paul Pogba, Giuntoli menegaskan bahwa situasinya tak berubah. Sang pemain memang kesulitan musim lalu, namun Juventus tetap akan menunggu performanya kembali. Paul Pogba sudah dianggap sangat penting bagi Giuntoli. Dia memiliki pengalaman dan kualitas, dan Juve mengandalkannya untuk membimbing banyak pemain muda yang mereka miliki. Posisi Massimiliano Allegri. Tahun lalu adalah tahun yang sangat sulit. Tetapi dengan pelatih sekelas Max Allegri, Juventus kini akan menjalani musim yang penting. Giuntoli berpikir bahwa Massimiliano Allegri bisa membawa rencana besar Juve terwujud. Ia percaya bahwa untuk meraih hasil yang baik, diperlukan kualitas, mentalitas, dan disiplin. Dan baginya Allegri punya semua itu sebagai pelatih. Rencana jangka panjang Juventus akan membutuhkan waktu untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Mungkin rencana mereka bisa menjadi hambatan pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang itu akan menjadi keuntungan. Tentu saja Juventus perlu merasionalisasi tim, penting untuk merekrut pemain muda untuk masa depan, tetapi Giuntoli merasa ia tetap harus mencari keseimbangan antara daya saing Juventus dan keberlanjutan klub. Target masa depan Juventus. Pemilik Juventus telah meminta Giuntoli untuk menjadikan klub yang kompetitif dan berkelanjutan karena itulah cara bisnis sepak bola bekerja. Pada saat yang sama, Giuntoli perlu membawa Juventus kembali ke puncak. Prioritasnya kini adalah memberikan yang terbaik dengan apa yang ia miliki. Giuntoli tetap memberikan target yang tinggi dan terbaik dengan membantu semua orang di Juventus untuk mencapai target maksimal mereka. Transfer pemain baru. Giuntoli yakin saat ini Juve memiliki tim yang kompetitif dengan penyerang yang kompetitif. Pasar transfer baru saja dimulai. Giovanni Mana dan Giuntoli sedang mengumpulkan semua informasi. Giuntoli sedang fokus pada penjualan pemain saja. Ia bahkan belum tahu berapa banyak kompetisi yang akan Juve mainkan musim depan. Adrien Rabiot dan Timothy Weah. Giuntoli menganggap bahwa para direktur Juventus sebelumnya telah melakukan pekerjaan yang baik sebelum ia datang. Klub telah memperpanjang kontrak Adrien Rabiot yang merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia. Mereka juga merekrut Timothy Weah yang memiliki potensi besar dan mempermanenkan Arkadiusz Milik yang sebelumnya berstatus sebagai pemain pinjaman.
Skuad masa depan Juventus. Giuntoli mengatakan bahwa ia berbicara dengan sang pelatih setiap hari. Dia merasa senang dengan tim yang ada saat ini dan percaya bahwa Juventus harus terus mengembangkan pemain muda dari skuad generasi berikutnya. Dia yakin tim ini memiliki ruang untuk peningkatan yang besar. Semua keputusan terkait skuad masa depan akan dilakukan bersama-sama. Pinjam pemain salah satu solusi. Juventus berniat untuk menyelamatkan karir Frank Kessie dengan memboyongnya lagi ke Liga Italia dan berharap sang pemain kembali tampil maksimal. Namun karena kebijakan Giuntoli juga, Juventus kabarnya hanya ingin menggunakan jasa Kessie untuk jangka pendek saja, sehingga muncul opsi peminjaman dan Barcelona menyambut dengan positif. Frank Kessie pernah bersinar bersama AC Milan tahun 2017 sebagai pemain pinjaman dari Atalanta dan akhirnya dipermanenkan di tahun 2019. Kualitas Frank Kessie membuat Barcelona kemudian memboyong sang pemain ke Liga Spanyol pada tahun 2022. Namun sosok 26 tahun itu belum mencapai performa terbaiknya. Musim lalu, Frank Kessie tampil dalam 28 laga, tapi ia hanya bisa mencetak 1 gol ke gawang Real Madrid dan 1 assist ketika menghadapi Sevilla. Catatan minor ini membuat Xavi Hernandez belum memasukkan Frank Kessie ke dalam daftar prioritas pemain musim ini. Max Allegri mulai uji coba taktik barunya. Max Allegri mulai membentuk skuad barunya di Juventus dengan menggunakan Federico Chiesa sebagai striker dan Timothy Weah di sayap. Ia akan melakukan ini saat laga pramusim. Allegri tampaknya bergerak menuju formasi 3-5-2 untuk musim depan, setelah berganti-ganti antara 4-4-2 dan 4-3-3 musim lalu. Weston McKennie akan bergabung dengan Manuel Locatelli dan Fabio Miretti di lini tengah, diapit oleh Timothy Weah dan Andrea Cambiaso di sayap. Ia memindahkan Chiesa ke peran striker bersama Moise Kean, memberinya lebih sedikit pekerjaan daripada ketika dia harus menutupi seluruh sayap dan mundur untuk bertahan. Adapun pertahanan, dengan Leonardo Bonucci kemungkinan akan dijual, Federico Gatti, Gleison Bremer, dan Danilo melengkapi 3 bek pertahanan Juventus. Bagaimana menurutmu? Apakah Juventus akan siap bersaing kembali mendominasi Liga Italia musim depan? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.